Ini kondisi awal. Sumber daya di awal berubah menjadi ini ya. Jadi untuk buruh naik ditambah 2 orang, bahannya tetap. Nah, bahannya tetap di sini ya. Nah, ini menggunakan konsep simplex revisi. Kan dulu pernah ada K so dengan inpus basis kali K kan gitu ya. Ada P inpus basis kali PJ. Nah, konsep simplex revisi itu pernah saya sampaikan ya karena itu ya salah satu manfaatnya adalah untuk sensitivity analisis ini gitu. Oke, kita lihat di sini. Jadi input basis dari mana aja lihat dari solusi optimal kan. Jadi inverse pada solusi optimal gitu ya. Mana inputnya? Ini kita review sedikit ya. Input basis. Basis awalnya kan ini ya. Ini input basis. Untuk basis X2, X1, X2. Inputnya itu ini. Jadi si input basis itu awalnya kan ini 101 gitu ya. Seperti matrik identitas 1001 kan gitu. Awalnya kan itu ya si apa solusi basis awal itu input basis awal ya sebagai apa matrik identitas. Jadi dia dikalikan dengan angka apapun tidak berubah kan. Diagonalnya 1 ya. Dan ini akan berubah ya secara otomatis seiring dengan perubahan basis yang terjadi pada setiap iterasi. Jadi pada iterasi kedua sampai optimal, ini iterasi kedua, si input basisnya itu masih di kolom yang sama. Di kolom ini gitu ya. Di kolom di mana basis awalnya atau input basis awalnya itu di kolom tersebut gitu. Jadi ini akan terus di iterasi berikutnya sampai optimal itu input basisnya ini. Gitu. Karena pada awalnya juga 0 ini awalnya kan gini ya. Nah ini sudah merupakan input basis. Karena matrik identitas diinputkan masih tetap. Gitu ya. Dan dia akan berubah terus pada kolom itu. Jadi tidak perlu menghitung input secara langsung. Karena itu merepotkan. Ya. Kalau matriknya besar apalagi ya. 3 kali 3 udah lama. Di atas 3 udahlah repot lah hitung inputnya. Tapi dia akan bergulir ya. Akan terjadi secara otomatis dengan operasi baris elementer yang dulu pernah dipahami ya. Nah, dengan perubahan sumber daya jadi naik untuk buruh jadi 2. Nah, ini solusi. Nah, berarti ini jadi 5 dan 1 ya. Berarti X1-nya 5, ada peningkatan di volume produksi optimal dan X2-nya 1. Jadi Z-nya 13 naik ya. Dengan menambah buruh.
Nah, berbeda juga misalkan kalau kita nambah di bahan. Bahan ditambah gitu ya, tapi buruh tidak kan belum tentu. Itu menjadi baik kan gitu ya. Jadi yang harus ditambah itu yang memang yang betul-betul akan memberikan kontribusi ya terhadap tujuan. Dan yang dikurangi itu kalau memang kondisinya surplus. Oke, kita mas. Nah, misalkan penambahan buruh diperoleh dari kerja lembur dengan ongkosnya 4. Jadi nambahnya satu buruh ya dengan nambah biaya 4 kan pasti ada investasi ya. Tidak mungkin nambah sumber daya pasti ada investasi. Jangan buruh, jangan kan buruh ya. Material aja juga sama kan. Kalau kita nambah material itu kan beli ya. Nah, misalkan si satu ini dengan lembur misalkan ya dengan lembur nambahnya. Jika tanpa lembur kan 8 ya. Dengan lembur dia dapat jadi 13 nih profitnya. Tapi biayanya 4. Nah, sedangkan dengan lembur 13 berarti 13 kurang 4 9. Berarti ada kenaikan sebesar berapa poin ini? Jadi dari 8 menjadi 13 ini 5 poin. Disebut sebagai shadow price. Shadow price itu ya bayangan sebenarnya harga harga masih dalam bayangan lah mungkin begitu ya kalau dia naiknya 5 poin. Nah, bandingkan dengan kos biaya tambahannya itu 4. Jadi 5 kurangi 4 kan lumayan masih satu nih. Dapat keuntungan 1 karena ada investasi 4 ya. Jadi si naik 5 ini masih kotor gitu ya. Ada biaya 4 berarti masih lumayan masih bisa dinaikkan gitu. Nah, dengan mengetahui shadow price ini untuk menghitung ya supaya kita dapat mengetahui berapa banyak kita dapat membayar sumber terbatas tadi. Jadi kalau naiknya 5, berarti kita harus mengeluarkan biaya tambahan itu jangan lebih dari 5. Kalau bisa jauh di bawah 5 supaya untungnya besar. Itu batas ya. Tapi kalau harganya jadi 6 ya bayarnya udah berarti tidak perlu. Karena dia akan merugikan. Kalau menambah tenaga kerja ya. Nah, untuk mengetahui sampai berapa besar perubahan buruh supaya tidak mempengaruhi optimalitas. Misalkan si buruhnya itu mau dihitung sampai berapa sih batas kenaikannya ya, maksimum ya. Supaya tidak mempengaruhi optimalitas. Berarti ini harus dijaga ruas kanan itu kan tidak boleh negatif ya. Jadi harus di atas 0 atau sama dengan. Ini ruas kanan ini. Tidak boleh negatif kecuali kalau dual, simplex dual. Jadi berapa batasnya ya kita notasikan sebagai K1.
Ini yang dicari ya, variabel atau jumlah buruh yang akan dicari batasnya berapa. Sikat satu itu ya. Jadi pakai input basis. Input basisnya yang tadi itu ya ada min 1, min 4 ya. Di di kondisi optimal ini. Input basisnya itu. Maka diperoleh K1-nya di atas 3/4 dan 3 ini. K min K lebih besar dan min 3. Jadi batasnya itu 3 di sini kenaikannya ya. 3. Antara 3/4 sampai 3. 3/4 kan tidak mungkin lah. Artinya 1 ini, 1 sampai 3. Kalau ada pengurangan. Jadi kalau ditambah si buruh itu dia sampai 3. Sampai 3 orang ya. Nah misalkan buruhnya ditambah kebanyakan. Di atas 3 ini 3 ya batas. Ini ditambah 4 misalkan. Dengan harapan akan dapat hasil yang lebih bagus begitu ya. Nah ini menjadi tidak layak karena mengganggu ke sumber yang lain sebenarnya ya. Jadi tidak seimbang. Terjadi ketidakseimbangan antara sumber buruh dengan bahan. Ini jadi negatif. Nah itu nggak boleh ya. Jadi negatif. Tapi kalau 0 ya itu boleh. Jadi tidak boleh negatif kecuali kalau dual. Tapi kalau 3 ini 3 ya itu nggak apa-apa. Jadi kan pas ya. Nah, ini jadi negatif ya. Jadi negatif. Maka selesaikan dengan simplex 2. Ini dengan ini ya. T1-nya keluar. Jadi ingat lagi metode simplex 2. Ya, jadi dengan simplex 2 jadi yang X2 aja keluar diganti dengan S1. Jadi malah yang diproduksi itu hanya X1 saja. 9 ya. Dan Z-nya naik signifikan jadi 18. Naik jadi 18. Ini lebih menguntungkan kalau dibandingkan dengan optimasi yang sebelumnya ya hanya sampai 8. Jadi seluruh sumber daya buruh tadi ya sama material itu berarti dipakai untuk X1 saja gitu ya. Karena X2-nya jadi tidak menggunakan bahan, tidak menggunakan buruh ya. Jadi X1 saja. Nah, ini perhitungan-perhitungan ini kan ini simpel ya, hanya 2. Bagaimana kalau kasusnya kompleks ya? Kan produksi itu tidak sesederhana itu misalkan ya. Pertama jumlah produknya banyak ya. Materialnya juga banyak lah pasti sangat kompleks. Sangat kompleks ya. Ya pertama kita bisa kalau untuk realnya kan kita bisa menggunakan
software pertama gitu ya. Kita menggunakan software sama model ya. Model yang kita bangun itu kan harus betul-betul variabel-variabel keputusan ya. Variabel keputusan yang memang dia sangat berpengaruh terhadap keputusan optimal, termasuk konstrainnya itu ya. Konstrainnya juga tetapkan yang memang betul-betul sebagai constraint. Yang tidak constraint, misalkan waktu ya, waktu itu banyak lah, itu jangan dimunculkan sebagai constraint. Atau biaya, misalkan mengikuti lah, modal itu ngikuti gitu. Tapi yang susah misalkan bahan ini, ada kelangkaan bahan. Ya berarti si constraint-nya di bahan. Yang lain ngikuti gitu ya. Ngikuti hasil optimasi yang dilakukan. Meskipun ini dari contoh yang simpel, tetapi sebagai gambaran saja ya, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ini harus dilihat pengaruhnya ya terhadap perlu keputusan apakah optimal atau tidak. Oke, nanti ini bisa dilihat ya, ditelusuri lah, tolonglah nanti kalau ada ujian nanti bisa dilihat ini ya, dilihat aja ini. Ada lagi apa nih? Matrix constraint ini. Matrix constraint itu bisa nambah produk baru. Ada tadi sekarang sampai X3 ya, ada X4 misalkan. D atau X4. Bisa saja kan ada diversifikasi, bikin produk baru misalkan ya. Apakah kalau dimodelkan ya, tentu kan ada produk baru itu kan pastilah ada ini kan, ada orientasi untuk pengembangan bisnis yang lebih bagus ya, supaya mendapat keuntungan yang lebih baik lagi begitu ya. Dan itu ya korelasinya ya positif biasanya kan, ada produk baru. Tapi kalau perlu juga mungkin ya dilihat dari sisi optimasinya gitu ya. Apakah dengan nambah produk itu akan lebih baik, karena kan nambah produk itu juga nambah biaya, nambah sumber daya ya, nambah, artinya ada constraint, ada penggunaan sumber daya yang dipakai, biaya, buruh, material dan sebagainya. Misalkan tidak sebanding dengan nilai jual gitu ya. Nah itu kan tidak bisa dilihat secara mudah gitu ya, secara pragmatis. Misalkan X4 harganya sekian, tapi dia menggunakan bahan, tidak bisa dilihat secara parsial untuk ini saja. Oh, harga barangnya misalkan biaya produksinya fixed cost ya, fixed cost plus variable cost berapa gitu ya, harga jual sekian. Oh, ini untung gitu ya. Tapi kalau dilihat secara integrasi atau diintegrasikan dengan aktivitas produksi saat ini kan belum tentu juga kan, karena di situ ada penggunaan sumber daya yang bersamaan gitu. Kemudian juga ada kompetisi dari setiap produk yang ada itu kan, mana yang lebih menguntungkan penggunaan sumber daya
Ya itu nggak bisa kita lihat secara parsial, melihatnya di X4 saja misalkan. Oh, dijual 5 juta misalkan ya, ada biayanya 4 juta. Nah, itu belum tentu eh, belum tentu keputusan itu lebih baik gitu ya. Karena ada penggunaan sumber daya yang bersamaan gitu ya. Jadi tetap lebih baik kita melihat secara integral ya di aktivitas produksi secara keseluruhan, tidak secara parsial melihat profit yaitu ya, tidak, kecuali misalkan kalau si D ini dia terpisah aktivitasnya, mungkin saja ya itu kita bisa langsung eh, melihat sesederhana itu. Ya memang pasti kompleks lah kalau dalam kasus realnya itu, ya pasti kompleks. Tapi dari contoh ini ya kita harus hati-hati juga gitu ya dalam membuat keputusan itu, harus secara eh, terintegrasi dengan produk-produk yang lain gitu ya, karena di situ ada saling apa, ada penggunaan secara bersamaan itu ya sumber daya, dan ada saling kontribusi yang berbeda ya, ada kontribusi hal keuntungan yang berbeda, nah itu sulit, jadi harus dilihat secara integral ya, integrasi. Nah misalkan naik harganya 3 ini ya, butuh buruh 1 dan bahan 1. Nah, apakah dengan menambah ini optimalitas itu berubah atau tidak? Ternyata di sini tidak. Jadi masih nol optimasi yang awal itu masih. Jadi dengan menambah produk D, fungsi tujuan tidak berubah. Karena optimasinya masih tetap gitu ya. Karena optimasi itu kan yang terbaiknya itu ya. Jumlah produksi yang X1 dan X2 itu tetap masih lebih baik dibandingkan dengan gitu ya. Nah, kalau ini udah positif misalkan ya, ini sudah positif di atas nol, ya berarti si D ini bisa masuk kan gitu ya. Produk D ini bisa masuk eh, di produksi gitu. Tapi kalau selama ini yang nggak perlu gitu ya, meskipun itu kalau dilihat dari sisi ini. Tapi kalau dari sisi yang lain, kayak itu lain lagi ya. Oh, dengan nambah produk baru itu kan nanti bisa menambah pelanggan misalnya ya. Tuh. Ya bisa gitu kan dari sisi yang lain. Nambah pelanggan gitu ya. Tapi kalau dari sisi privasi ya tetap kita harus lihat juga. Kasus 2 apa ini? Jika buruh atau bahan baku yang butuhkan oleh kegiatan non basis berubah, maka pengaruhnya terhadap sosial dapat dipelajari pada kasus 1 ini. Oke, nah kasus 3 ada penambahan constraint. Misalkan ada nambah pelayanan administrasi misalkan. Berarti ada kegiatan berikutnya, ada sumber daya juga gitu. Jadi ini constraint baru. Jadi ini pembatas baru ya. Constraint, constraint baru. Nah, untuk mengetahui apakah ada pengaruhnya atau tidak, ini cukup substitusikan
hasil akhir. Misalnya plan administrasi ternyata hanya 4 jam. Jadi kalau ini dimasukkan, estimasi ini kan jadi berapa ini? 1 dan 4. Ini 1 ya, 0. Berarti masih bisa. Tapi kalau 4 jam ini jadi 4, 4 kurang kan gitu ya. Berarti sudah tidak layak itu. 4 jam itu kurang. Minimalnya berapa? Minimalnya ya harus 5. Jadi dia eh, eh, si aktivitas ini dimasukin ke sini ya. Masukkan ke situ. Nah ini sudah negatif, tapi kan ini belum memenuhi syarat basis. Ini harus jadi 0 ya. Jadi 0. Ini 1. Jadi lakukan operasi pivot menjumlahkan, mengurangkan baris tertentu ke baris yang lain ya. Jadi baris 1 kurangi baris 3 kurangi baris 1. Kemudian baris 3 dikurangi 2 kali baris 2. Nanti dapat. Nah ini ada masih negatif. Berarti belum layak, maka ini selesaikan dengan simplex dual. Dual ya. Peroleh hasil ini ya. Jadi ada perubahan keputusan. X1-nya jadi 2, X2-nya 1. Dan Z-nya jadi 7. Z-nya jadi 7, yang awalnya 8 ya. Awalnya kan 8. Dan keputusan masih tetap 1, 2 nih. Awalnya 8, ini jadi 7. Keuntungannya. Kenapa bisa seperti menambah kegiatan baru itu malah jadi mengurangi keuntungan ya. Dari 8 jadi 7 gitu. Karena memang ya ada biaya kan di situ ya, ada biaya. Ada biaya, ada penggunaan sumber daya dan sebagainya. Sehingga ya nambah kegiatan itu pasti ada biaya. Nah, penambahan biaya itu harus sebanding dengan eh, nilai ekonomi yang akan dicapai seperti tadi ya. Jadi yang dinamakan shadow price tadi ya. Bayangan keuntungan atau nilai yang akan diperoleh nanti dikurangi dengan penambahan biaya. Nah ini eh, meskipun sederhana, ini saya maknai begitu ya, ini sederhana. Artinya ada hal yang perlu kita hati-hati lah begitu ya. Tidak selalu produksi peningkatan produksi itu berkorelasi positif dengan keuntungan. Itu pertama ya. Karena di situ ada sumber daya yang dipakai. Tidak selalu menambah produk baru juga lebih baik kan gitu ya. Kalau dilihat dari sistem secara keseluruhan. Jadi artinya harus ada kajian yang lebih komprehensif lah begitu ya.
dalam membuat keputusan. Nah, ini sebagai contoh aja gambarannya, meskipun ini kasus sederhana, tetapi dari contoh ini ya ada dampak-dampak yang saling berkaitan gitu ya, saling berkaitan. Nah, apalagi kalau sudah fungsi nonlinear ya. Fungsi nonlinear itu fungsi nonlinear itu ada kurva yang kadang-kadang begini ya. Gitu. Ini X, ini profit. Jadi di sini ada optimalnya. Optimal itu di sini. Misalkan X optimal. Jadi kalau diperbanyak, misalkan ini produksi, malah jadi tidak optimal lagi gitu, malah profitnya turun lagi. Kalau memang fungsi, karena ini tergantung dari fungsinya seperti apa. Biasanya kan ada penjualan, revenue dikurangi cost ya. Nah ini kan bisa non-linear. Penjualannya berapa gitu. Jadi kalau fungsinya begini ya harus hati-hati nanti. Jadi harus ada uh, analisis yang komprehensif ya. Cuma untuk mendapatkan persamaan ini, nah itu yang perlu observasi ya. Ini fungsinya seperti apa sih lengkungannya? Kalau lurus kan beda kan, tapi kan ada persamaan-persamaan yang melengkung gitu ya kurvanya. Ini dari mana nih? Ada rumusnya itu seperti apa? Misalkan bisa aja kan 2x pangkat berapa gitu ya, pangkat setengah misalnya, tambah x misalkan ya. Nah, ini harus observasi dulu. Oke, barangkali ini sebagai contoh saja ya, bagi gambaran lah kalau untuk sensitivitas ini ya cara-caranya seperti ini dan menjadi ini ya menjadi sebuah inilah bahan pemikiran ya bahwa sebuah keputusan itu bisa berubah dengan perubahan yang terjadi di lingkungan dan semua itu kan harus kita lihat dampaknya seperti apa ya. Tidak selamanya perubahan itu menguntungkan, jelas itu ya. Yang mungkin juga yang diduga dari awal menguntungkan, padahal juga mungkin secara integral terhadap sistem juga tidak. Jadi harus lihatnya lebih komprehensif. Oke, barangkali itu saja untuk materi ini. Nanti mungkin ada satu kali lagi ya. Karena kalau yang kelas yang lebih dulu sudah ujian sekarang. Ini kan belum ada jadwal ya. Kita belum dikasih jadwal. Mungkin masih ada ya. Ya mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi sudah mulai UAS ya. Oke, cukup ya. Kalau ada yang mau dikomentari, silakan. Ya. Kalau tidak, ya ini bisa dijadikan inilah bahan ya nanti ya. Kalau oke, saya kira cukup. Halo, halo. Halo Pak. Tidak ada yang, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja ya. Oke, terima kasih ya. Makasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Ya, Pak ya, Dadang. sebentar. Ya, sebentar. Sebentar ya, sebentar. Screenshot. Oke.
kita akhiri saja ya. Oke, saya Lik. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.